Kalau dimaknai lebih jauh, di situ saya tulis beberapa pemaknaan jauh dari Homo faber itu, misalnya manusia itu kapasitas dan kemampuannya diukur dari sejauh mana dia menghasilkan sesuatu, sejauh mana dia melakukan kerja. Jadi saya itu apa sih yang saya bisa, apa sih yang saya mampu, kapasitasku berapa atau seperti apa sih, itu biasanya dilihat aku bisa menghasilkan apa. Apa yang bisa aku lakukan yang membuahkan sesuatu. Nah, ini bagian dari Homo faber. Makanya orang yang tidak bisa apa-apa itu kan rasanya agak minder gimana gitu. Wah, saya itu rasanya kok tidak bisa apa-apa. Itu kan teman-teman rasanya minder. Itu karena bagian dari dorongan makna diri kita sebagai makhluk yang bekerja atau menghasilkan sesuatu. Bahkan lebih jauh, manusia itu mampu mengenali dirinya dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita ingin memahami siapa kita, ya yang kita lakukan kan merenungi diri kita. Kalau teman-teman cermat, sebenarnya merenungi diriku itu yang direnungi apa sih? Sebagian besar bahan atau materi renungan itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau teman-teman bertanya pada diri sendiri, siapa sih aku itu? Itu kan teman-teman membaca apa yang aku lakukan selama ini. Jadi kita itu mengenali diri kita dari apa yang sebelumnya kita kerjakan. Aku kok orangnya gerusa-gerusu ya? Aku kok orangnya lambat ya? Aku kok orangnya tidak sabaran ya? Aku kok orangnya... Ini kan kualitas-kualitas dari kerja, aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Jadi itu antara lain makna dari Homo faber. Nah, selanjutnya manusia juga secara umum menilai hidup ini dari apa yang mereka kerjakan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu banyak dikaitkan dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi baik, buruk, benar, salah. Kalau dalam agama itu ada halal, ada haram. Itu kan semuanya bersentuhan dengan hidup. Cara manusia menjalankan hidupnya, beraktivitas. Jadi nilai itu kita rumuskan dari situ. Oh, itu orangnya rajin. Oh, itu orangnya males. Oh, kalau yang seperti itu tidak boleh, itu merusak. Oh, kalau yang begini bagus, ini sesuatu yang misalnya menginspirasi. Oh, ini itu sebenarnya semuanya berhubungan dengan kerja. Nah, itu makna Homo faber. Bisa pula dimaknai manusia itu dia dipandang tidak bernilai dalam tanda petik ya. Ketika dia tidak mampu mengerjakan sesuatu atau tidak mampu menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan. Wis mudahnya begini, untuk tidak noding keluar ya, untuk kita sendiri misalnya. Kita misalnya mahasiswa ujian. Kok ya ujian kita tidak bisa nggarap, tidak bisa mengerjakan tugas dari dosen. Wah, saya tidak mampu ini. Itu kan kita merasa kecewa dengan diri kita. Karena tidak mampu melakukan kerja tadi. Saya tidak punya arti lagi. Kita terus memandang rendah diri kita kayak kemarin-kemarin di identitas kemarin banyak kita jelaskan. Nah, ini kan menunjukkan betapa memang manusia itu Homo faber. Kalau dia merasa tidak mampu melakukan kerja, dia menganggap dirinya tidak berarti. Nah, lebih jauh bahkan ternyata perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita itu juga hasil dari kerja.
Jadi kita ini, diri kita seperti apa konstruksinya hari ini, itu adalah buah dari kerja yang kita lakukan. Berpikir, merenung itu penting. Tapi jauh lebih berpengaruh kerja yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan. Kita berpikir tentang, wah ini baik, itu baik. Menurut saya membantu orang lain itu utama. Menurut saya gotong royong itu bagus. Menurut saya hidup tertib itu bagus. Itu kalau cuma dalam pikiran, dia tidak membawa pengaruh besar untuk hidup kita. Tapi pengaruh besar itu tampak ketika kita mewujudkannya dalam kerja, dalam tindakan yang sifatnya aktual, sehingga melahirkan sesuatu. Jadi kerja itu selain mungkin melahirkan tujuan dari kerja itu sendiri, nantinya efek kerja itu juga membentuk diri kita sebagai pribadi. Nah, nanti ada banyak uraian tentang itu di belakang.